Bout one, from Finland, weighing 83 kilograms, standing 6 foot 5 inches tall. Terima kasih sudah klik videonya. Kita akan membahas tentang chess boxing dan chess pong. Sebelum membahas itu, kita kenali sejarahnya dulu. Menurut beberapa ahli catur, permainan ini pertama kali lahir di Persia. Namun, untuk kata catur ini sendiri berasal dari bahasa Sanskrit yang memiliki arti 4 divisi tentara. Permainan catur ini sendiri mulai berkembang dimulai pada abad keempat di India. Tak dapat dipungkiri juga kalau negara-negara lainnya seperti yang ada pada di Eropa juga ikut mengembangkan permainan ini. Hingga akhirnya permainan ini terbentuk seperti yang ada pada saat sekarang ini. Mana yang lebih lo suka, catur atau tinju? Yap, memang dua olahraga ini merupakan olahraga yang bertolak belakang satu sama lain. Tapi bagaimana jika dua olahraga ini disatukan menjadi satu? Pastinya menjadi olahraga yang unik dan menarik untuk dipelajari. Olahraga ini bernama chess boxing. Sama seperti namanya, olahraga ini mengkombinasikan antara olahraga catur dan tinju. Olahraga ini tidak hanya membutuhkan kekuatan saja, tapi juga harus dikombinasikan dengan intelijensi tinggi untuk berstrategi bermain catur itu sendiri. Olahraga ini tergolong baru, diciptakan oleh artis Belanda Lope Robbins. Susah sekali nih, Lope Robbins pada tahun 1992. Chess boxing ini sangat berkembang di Eropa dan Amerika. Meskipun belum booming di Indonesia, tapi olahraga duo ini diakui di mata dunia loh. Olahraga ini bisa dibilang olahraga full skill karena terbilang olahraga yang sulit. Yang jago olahraga tinju belum tentu jago bermain catur. Begitu juga sebaliknya. Tetapi jika ingin mengikuti olahraga ini, lo harus mahir kedua bidang olahraga tersebut. Susah sekali kan? Ya enggak? Pertandingan chess boxing sangatlah unik. Terdiri dari 11 ronde. 6 ronde pertama merupakan pertandingan catur. Para peserta diwajibkan menggunakan headphone untuk menjaga konsentrasi dan tidak mendengarkan teriakan-teriakan penonton yang bermaksud membantu ataupun menjerumuskan. Pertandingan catur yang dilaksanakan juga termasuk catur cepat menggunakan waktu. Jika salah satu pemain terlalu lama menjalankan poin akan diberikan peringatan oleh wasit. 5 ronde sisanya digunakan untuk pertandingan tinju seperti pertandingan tinju normal pada umumnya. Pertandingan chess boxing dapat memenangkan jika salah satu membuat KO pada pertandingan tinju ataupun skakmat pada pertandingan catur. Jika tidak ada yang KO atau skakmat ditentukan oleh poin-poin pertandingan. Jika seri juga, bidak berwarna hitamlah yang menang. Chess boxing juga memiliki ketentuan tersendiri dalam menyeleksi atlet-atlet chess boxing. Atlet chess boxing yang sudah ada seperti Nicolas Senzin atau Timur Antonisov, selain memiliki keahlian tinju, mereka juga dikenal kejuaraan-kejuaraan catur dunia yang memiliki elo rating pecatur di atas 1800. Nah, ini juga yang menjadi salah satu syarat utama untuk mengikuti chess boxing. Lo harus membuat elo minimal 1800. Jika lo belum punya kekuatan rating catur tersebut, lo bisa belajar secara online agar lebih mahir dalam memainkan poin-poin di atas papan yang terbuat oleh WCABO, World Chess Boxing Organization. Untuk kriteria tinju, lo harus mengikuti minimal 20 pertandingan tinju dan memiliki kondisi tubuh yang sehat. Sangat berat. Oke. Use his weight to his advantage, and as we know, he's not necessarily going to finish the round strong, so he has to start it strong. He is coming forward, but just with the jab at the moment, he's got to take a risk. Dalam beberapa hari ini ramainya berita tentang pertandingan catur Dewa Kipas versus Iren Sukandar dalam channel Paman Deddy Corbuzier disiarkan secara langsung. Langsung saja kita bahas siapa sih Dewa Kipas ini. Nama Dewa Kipas mencuat ke ranah publik setelah ditutup karena dilaporkan melakukan kecurangan oleh pemilik akun Gotham Chess yakni Levi Rosman saat melakukan pertandingan online pada 2 Maret 2021 itu. Menurut Dadang, dirinya terinspirasi dari bat pingpong atau bat tenis meja miliknya. Selain mengklaim dirinya andal dalam bermain catur, siapa menyangka rupanya pria 60 tahun asal Bandung ini dulunya adalah atlet tenis meja saat masih tinggal di Singkawang, Kalimantan Barat.
bahkan sempat mendapat juara 1 se-Kalimantan Barat di masanya. Saat bermain pingpong, Dadang selalu menang. Bahkan ketika mendapat lawan yang bagus pun, ia mengaku tetap menang. Sampai suatu ketika dirinya ditantang bertanding dengan bosnya waktu itu, namanya Alio. Alio ini juga merupakan pemilik kebun binatang di Singkawang yang beberapa waktu lalu sempat diberitakan oleh media lantaran 2 harimau peliharaan kebun binatang tersebut lepas kandang karena 2 harimau tersebut tidak mau diajak main pingpong. Salah, bercanda. Ketika bermain pingpong melawan bosnya tersebut, Dadang lagi-lagi berhasil meraih kemenangan. Karena penasaran, bosnya pun ingin melihat bat pingpong Dadang. Saya kan aslinya atlet pingpong. Setiap ada lawan yang bagus sama saya kalah. Pas diaduin sama Pak Alio, dia menang. Lihat batnya, wah inilah dewa kipas. Gitu katanya. Kata Dadang menjelaskan asal-usul nama dewa kipas. Namun belakangan bat pingpong tersebut sudah dijual oleh Dadang karena sudah tak terpakai. Untuk mengenang bat pingpong itu, maka saat membuat akun di aplikasi caturonlinechess.com, Dadang menggunakan nama Dewa Kipas supaya tak terkalahkan seperti saat dirinya menggunakan bat Dewa Kipas saat bermain tenis meja. Terbukti dengan keterampilannya bermain catur, Dadang Subur jarang mengalami kekalahan saat bermain secara online yang berakibat dianggap melakukan kecurangan dan akun Dewa Kipas terpaksa ditutup oleh pihak chess.com. Hingga saat ini akun tersebut belum bisa diakses dan masih dalam upaya pemulihan oleh Ali. Masih diurus kata Ali. Ali ini anak beliau. Ini kalau Dadang ini sebenarnya kalau misalnya dikaitkan dengan chess boxing, ini sebenarnya kalau kita di Indonesia diadakan lomba pertandingan, ini kayaknya chess pong aja, ini kita bikin chess pong. 11 ronde main catur, 11 ronde main pingpong. Kayaknya akan 1 hari full itu ya. Iya ya, oke lah. Ya, terima kasih dulu, itu informasi dari kami Jaban Media. Semoga menarik. Jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu sangat diperlukan karena kami masih belum dapat AdSense ya. Ini ngomong-ngomong, uploadan saya terakhir itu nggak ada yang nonton, baru kurang dari 20 yang nonton, kasihan sekali. Bagaimana ini ya, mau ini sudah wifi tetangga sudah saya bobol, ini kayaknya mau tutup juga wifi tetangga, susah ngupload video nantinya ya. Ya itu dulu, kalian masih dengerin ini nggak bagus lah.